Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Mardiani, NIM 0103521057. Di sini saya akan menerangkan bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray atau TSTS berbasis media masyarakat informasi meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang pertama, sebelum melakukan pembelajaran memerlukan perencanaan dan dibuatlah sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan model pembelajaran sebagai peranan penting dalam pembelajaran agar pembelajaran tetap efektif dan juga aktif. Efek dari pandemi COVID-19 mengakibatkan guru dituntut kreatif dalam melakukan pembelajaran atau proses pembelajarannya yang dilakukan secara daring. Di sini, guru secara kreatif menggunakan media pembelajaran yang bersumber dari masyarakat. Perkembangan teknologi di era resolusi industri 4.0 atau sebagai generasi milenial sebagai arus informasi di mana masyarakat tergantung pada teknologi yang dapat dijadikan sebagai komunikasi dan juga pencarian informasi. Dalam sebuah komunikasi, terdapat permasalahan pada siswa, yaitu dalam hal penggunaan bahasa siswa yang masih menggunakan bahasa pergaulan. Kurangnya keterampilan komunikasi dalam aspek berbicara dan juga menulis pada siswa diakibatkan karena permasalahan yang ada pada siswa itu sendiri, yaitu dengan menggunakan bahasa pergaulan dalam bahasa yang digunakan sehari-hari. Maka dari itu, guru atau peneliti menggunakan inovasi berupa model pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray atau disingkat dengan TSTS berbasis media masyarakat informasi, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas 6 SD. Di sini, teori konseptual yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray atau disingkat dengan TSTS. Yang ketiga adalah media masyarakat informasi. Yang keempat, keterampilan komunikasi. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif yang dipadukan dengan tipe To Stay To Stray atau disingkat dengan TSTS akan menganalisis permasalahan pada KD 3.1 dan juga 4.1. Yang 3.1 yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan juga dibaca. Sedangkan pada kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivisme. Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme ialah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong. Menurut Fathur Rahman tahun 2020. Sedangkan menurut Soimin dalam Anjani tahun 2021, pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompok. Setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray. Suyatno dalam Fathur Rahman tahun 2020 menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray merupakan suatu cara siswa membagi dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman dengan kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray lebih dikenal sebagai model pembelajaran 2 tinggal 2 bertamu dengan setiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Setiap anggota kelompok
mempunyai tugas yang penting karena dalam kelompok akan ditentukan 2 orang atau 2 anggota yang akan bertamu dan 2 anggota lainnya menjadi tuan rumah. 2 anggota yang bertamu akan membawa pengetahuan maupun informasi baru dari kelompok lain, sedangkan 2 anggota yang menjadi tuan rumah bertugas untuk menghasilkan pengetahuan ataupun informasi dari hasil diskusi dan kelompok awal. Tujuan pembelajaran to stay to stray, siswa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep. Penggunaan model pembelajaran kooperatif to stay to stray akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran to stay to stray ini karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok. Siswa dapat bekerja sama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya adalah media masyarakat informasi. Media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran, yang di dalamnya meliputi alat bantu untuk digunakan seorang guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar yaitu siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu dapat mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada peserta didik. Jika program media didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media, meskipun tanpa keberadaan guru. Polyview berpendapat bahwa masyarakat informasi merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik penggunaan informasi tinggi di setiap harinya di berbagai aspek baik sosial, pendidikan, maupun bisnis. Masyarakat informasi yang dikemukakan oleh Nuantari yaitu masyarakat yang sangat tergantung pada informasi. Konsep masyarakat informasi dalam kriteria pada teknologi secara umum berpusat pada inovasi yang luar biasa dalam bidang teknologi yang dibutuhkan, bahwa dengan adanya teknologi baru menyebabkan terjadinya perubahan sosial secara sistemik. Dengan ide utamanya menekankan pada proses penyimpanan dan penyebaran informasi dengan teknologi informasi pula, maka masyarakat penjuru dunia dapat terhubung secara virtual. Masyarakat informasi mampu memanfaatkan prospek terbaik dalam perkembangan informasi dan teknologi, komunikasi baru, atau New Information of Communication Technologies. Masyarakat informasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri akan mendapatkan banyak dampak positif terhadap adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi hampir di seluruh aspek kegiatannya, mulai dari bidang pekerjaan, pendidikan, sistem pemerintahan, hingga hal sederhana seperti di rumah dan tempat bermain. Menurut Junaidi, dalam masyarakat terdapat 3 tingkatan dari aspek informasi. Yang pertama yaitu masyarakat sadar informasi. Yang kedua, masyarakat kaya akan informasi. Dan yang ketiga adalah masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge-based society. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi. Komunikasi adalah merupakan alat di mana digunakan untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan proses individu dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dengan lingkungan. Komunikasi diartikan sebagai pesan, mengekspresikan diri, serta pengaruh orang lain. Pada konteks pembelajaran, keterampilan dalam siswa karena keterampilan ini memiliki tujuan untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, serta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi dalam pembelajaran akan menghidupkan suasana dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi lebih efektif karena terbangunnya komunikasi peserta didik dengan guru maupun peserta didik ke peserta didik lainnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan peneliti relevan dengan 5 penelitian lain sebelumnya.
Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuna Kartika Dewi dan Sri Haryani pada tahun 2017 tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray terhadap keterampilan menulis petunjuk siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahid Yuli Irvanto, Mustaji, dan Muhammad Jeki pada tahun 2019 tentang the effect of cooperative learning model to stray, and learning style on social science learning outcomes of grade 4 elementary school student. Gimana? Penelitian ini yaitu tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif learning to stay to stray dan gaya belajar dan pada pelajaran atau pembelajaran IPS terhadap kelas 6 SD atau sekolah dasar. Berikutnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray berbasis media masyarakat informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa SD kelas 6. Kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray atau TSTS. Dalam proses pembelajarannya, guru menggunakan media masyarakat informasi, yang mana materi yang akan siswa pelajari didapat dari informasi yang didapat langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung atau mencari sumber informasi dari masyarakat dengan cara lainnya. Media informasi masyarakat bisa didapat melalui teknologi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi dan informasi yang beredar di masyarakat saat ini bersifat cepat dan kompleks, namun praktis. Menurut Rahmat, dalam Nabil tahun 2020, bentuk komunikasi berdasarkan arah pesan untuk mendapatkan informasi yaitu dengan komunikasi satu arah, yaitu pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Dalam hal ini misalnya yaitu radio, televisi, YouTube, dan lain-lain. Kedua yaitu komunikasi timbal balik, pesan yang disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Misalnya contohnya adalah di sini komunikasi timbal balik ada telepon, WhatsApp, Zoom, Google Meeting, dan lain-lain. Dalam kegiatan wawancara, siswa dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik, bukan hanya dalam kegiatan wawancara saja, tetapi bagaimana siswa dapat mengkomunikasikan hasil wawancara melalui laporan hasil wawancara yang isinya berupa simpulan informasi yang didapat melalui wawancara pada KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan pada untuk keterampilan menulisnya, dan KD 4.1 yaitu menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti untuk keterampilan berbicaranya. Jadi pada kegiatan pembelajaran kelas 6, kompetensi dasar 3.1 dan juga kompetensi dasar 4.1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran bahasa Indonesia diperlukan keterampilan komunikasi siswa. Dengan siswa dapat mengkomunikasikan hasil wawancara melalui keterampilan menulisnya dan juga keterampilan berbicaranya. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray menurut Fatur Rahman tahun 2020. Yang pertama yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa secara heterogen dengan kemampuan berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah maupun jenis kelamin. Yang ketiga yaitu guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS atau tugas untuk dibahas dalam kelompok. Yang keempat, siswa 2 orang sampai 3 orang dari tiap kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk mencatat hasil pembahasan LKS atau tugas dari kelompok lain
Dan sisa kelompok tetap di kelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu ke kelompoknya. Siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya kepada teman yang tetap berada dalam kelompok hasil kunjungan dibahas bersama dan dicatat. Yang kelima yaitu hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan salah satu kelompok mempresentasikan jawaban mereka, kelompok lain memberikan tanggapan. Yang keenam yaitu guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang benar. Yang ketujuh, guru membimbing siswa merangkum pelajaran, dan yang terakhir yaitu guru memberikan penghargaan secara kelompok. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to straight menurut Soimin dalam Kautsarah tahun 2020. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to straight diantaranya yang pertama yaitu mudah untuk dibagi menjadi berpasang-pasangan. Yang kedua, jumlah tugas yang dapat dikerjakan lebih banyak. Yang ketiga, kerja siswa lebih mudah dipantau oleh guru. Selanjutnya, bisa digunakan pada semua tingkatan kelas. Yang kelima, siswa mendapatkan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. Yang keenam, siswa dituntut untuk lebih aktif. Yang ketujuh, meningkatkan keberanian siswa untuk menyampaikan opininya. Yang kedelapan, meningkatkan rasa percaya dirinya dan kerjasama siswa. 9. Meningkatkan kemampuan komunikasi, yaitu berbicara dan juga menulis siswa. Yang terakhir yaitu meningkatkan minat serta prestasi belajar. Di balik kelebihan sebuah model pembelajaran juga ada kelemahan pada model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray, yang diantaranya yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan lama. Yang kedua, kemauan siswa untuk berkelompok rendah. Yang ketiga, banyak persiapan yang dibutuhkan oleh guru. Yang keempat, guru cenderung menghadapi masalah saat mengelola kelas. Yang kelima, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik. Yang keenam, guru kesulitan mengatur kelompok bila jumlah siswanya tidak genap. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun sikap. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.